Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamatul kiram yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dan tentunya kita selalu berharap, berdoa, roja kepada Allah agar senantiasa kita beserta keluarga termasuk kelompok umat yang senantiasa kelak akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita tentang Al-Quranul Karim, di mana tafsirnya saya ambil dari kitab Tafsir As-Sawi, dengan harapan mudah-mudahan dengan senantiasa kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, berusaha kita sedikit demi sedikit mengkaji, mendalami tentang isi ataupun tafsiran Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah tempatkan kita nanti tempat yang mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa membawa kemanfaatan untuk orang banyak. Tentunya dengan penuh harapan, mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan dalam tafsir surah An-Nisa, yang akan kita mulai dari ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu tentang kandungan daripada ayat ini. Dan juga di awal saya sampaikan kepada jamaah, berkenan nanti kalaupun ada penyampaian saya yang tidak sesuai, mohon untuk diingatkan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan lirrijali nasibun, untuk anak laki-laki akan mendapatkan bagian, mimma tarakal walidani, dari apapun yang orang tuanya tinggalkan, wal aqrabun, dan kerabat, dalam tafsirannya al mutawaffaun, yang telah wafat. Walin nisa'i nasibun, dan juga untuk anak perempuan akan mendapatkan bagian, mimma tarakal walidani, dari apapun yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan juga kerabatnya, mimma qalla, dari harta yang sedikit, au kasuro, ataupun harta yang banyak, nasiban, sebagai bentuk bagian, mafrudun, yang telah dipastikan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Quraisy
pada masa jahiliyah bahwasanya ketika ada seseorang meninggal dunia, maka anak-anak perempuan ataupun anak yang masih kecil itu tidak mendapatkan bagian dari harta warisannya. Lalu dikemanakan harta tersebut? Diberikan kepada al-yatama wal masakin, kepada orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin. Lalu dalam sebuah kesempatan dijelaskan sababun nuzulia anna Aus bin Sabitin tufiya. Secara khusus ayat ini menjelaskan ketika seorang sahabat bernama Aus bin Sabit tufiya, dia wafat. Wa taraka imra'atahu, lalu dia meninggalkan seorang istrinya. Wasmuha Ummu Kaha. Istri Aus bin Sabit ini namanya Ummu Kaha. Wa salasu banatin, dan juga dia tidak meninggal, dan juga dia meninggalkan 3 orang putrinya. Aus bin Sabit wafat meninggalkan istri dan 3 orang putrinya. Wa aqama wasiyaini, lalu ketika dia wafat, dia menyampaikan wasiat ini di hadapan 2 orang yang merupakan putra dari pamannya. 2 orang tersebut wasmuhuma Suwaidun wa Arfaja. 2 orang ini, yang pertama namanya Suwaid, yang kedua namanya Arfaja. Dia yang mengetahui, dia yang menyaksikan ketika Aus bin Sabit ini wafat. Lalu yang terjadi fa'akhadha al-mala jami'ahu. 2 orang dari pamannya tersebut yang bernama tadi sampaikan Suwaid dan Arfaja mengambil seluruh hartanya Aus bin Sabit, sehingga istrinya tidak mendapat bagian, juga 3 orang putrinya tidak mendapat bagian. Nah, ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Lalu faja'at al-mar'atu Nabi, istri daripada Aus bin Sabit ini, dia datang kepada baginda Rasul. Dia menyampaikan wa qalat ma Aus bin Sabit wa taraka salasa banatin wa anna imra'atuhu wa lam yakun indi ma'an faqu alaina ya Rasulullah, bahwasanya suamiku Aus bin Sabit dia telah wafat, dia meninggalkan aku dan juga 3 orang putri-putriku. Aku tidak memiliki sedikit pun harta yang kelak menjadikan biaya ataupun nafkah untuk ketiga putri-putriku, karena seluruh harta peninggalannya diambil oleh keponakannya, yaitu Suwaid dan Arfaja. Wataroka malan hasanan, padahal suamiku meninggalkan harta, tapi sayang hartanya diambil oleh 2 orang tersebut. Lalu Allah turunkan ayat ini, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw katsur. Bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, maka putrinya, istrinya itu akan mendapatkan bagian. Lalu bagian yang diberikan oleh sesuai dengan ketentuannya dalam ilmu faraid, insya Allah nanti pada ayat yang ke-11 akan sama-sama kita pahami tentang ilmu faraid dan juga pembagian harta. Lalu yang diberikan oleh baginda Rasul, wa'ato az-zawjata as-saman, baginda Rasul memberikan bagian untuk istrinya, istri Aus bin Sabit, sebesar as-sumun, 1/8 dari harta Aus bin Sabit, wal banati as-sulusain, dan untuk ketiga putrinya mendapatkan bagian 2/3, sementara saudara dari pamannya wal baqi wa, lalu sisanya diberikan kepada Suwaid dan Arfaja. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam ketentuan Al-Quran nanti kita akan sama-sama pahami bersama bahwasanya
Apabila ada seseorang meninggal dunia, maka hartanya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang diistilahkan namanya zawil furud, artinya orang-orang yang akan mendapatkan bagian. Zawil furud ini terbagi dua, ada dari jihad laki-laki, ada juga dari jihad perempuan. Apabila seseorang meninggal dunia, nanti yang kelak akan mendapatkan bagian nasiban mafruḍo, bagian yang ditentukan dari laki-laki. Yang pertama adalah ibnun, anak laki-lakinya. Yang kedua ibnul ibni, anak cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah abun, ayah mayit ini. Yang keempat adalah abul abi, kakek dari ayahnya, bukan kakek dari istrinya. Lalu yang kelima, ahun li abawain, saudara laki-laki mayit yang seayah dan seibu. Selanjutnya adalah ahun li abin, saudara laki-laki yang satu ayah. Lalu ada ahun li umin, saudara laki-laki dari yang seibu saja. Ibnun, diulang lagi, yang pertama ibnun, yang kedua ibnul ibni, yang ketiga abun, yang keempat abul abi, yang kelima akhun li abawain, yang keenam akhun li abin, yang ketujuh akhun li umin, baru sampai 7. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, bapak, lalu kakek dari ayah, yang kelima saudara laki-laki yang seayah seibu, yang keenam saudara laki-laki yang seayah, yang ketujuh saudara laki-laki yang seibu. Lalu yang kedelapan adalah ibnul akhi li abawain, artinya anak dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Yang kesembilan adalah ibnul akhi li abin, anak laki-laki dari saudara yang seayah saja. Yang ke-10 adalah ammun li abawain, paman yang seayah seibu. Maaf kalau perlu diluruskan, kalau mungkin dalam istilah Sunda ada paman ada uak, kan seperti itu. Kalau adik daripada suami ataupun istri namanya biasa kita panggil paman. Kalau kakak biasa panggil uak. Nah, ini kalau istilah bahasa Arab tidak ada paman, tidak ada uak. Yang artinya yang namanya yang penting masih saudara daripada ayah dan ibu, mau adiknya ataupun kakaknya, itu dalam istilah Arab namanya amun, artinya paman. Ini yang ke-10 atau ke-11. Yang ke-10 adalah amun li abawain, paman yang seayah dan seibu. Yang ke-11 adalah amun li abin, paman yang seibu, ya paman yang seayah saja. 13 ataupun 12 adalah ibnul ammi li abawain, anak laki-laki dari paman yang seayah seibu, atau mungkin keponakan, atau mohon maaf kalau kata-katanya lah, anak laki-laki daripada paman, sepupu, iya. Yang ke-12 adalah ibnul ammi li abawain, anak laki-laki dari paman yang seayah seibu. Yang ke-13 adalah ibnul ammi li abin, adalah anak laki-laki dari paman yang seayah saja. Yang ke-14 zawud, suami, yang mungkin dipastikan dalam hal ini yang matinya adalah istrinya. Dan yang terakhir adalah mu'tik, orang yang memerdekakan. Ini secara khusus nomor 15 untuk saat ini tidak ada, karena sekarang tidak ada hamba sahaya. Nah, jamaah kiram yang dirahmati Allah, seandainya seorang istri meninggal dunia, lalu runtuhan daripada 1 sampai 14-nya ada semuanya, ini tidak mungkin semuanya akan mendapatkan harta bagian, tidak. Apabila semuanya dari mulai tadi anak laki-laki, yang mulai anak laki-laki sampai suami, dia ada seluruhnya, ketika harta mau dibagikan, yang akan mendapatkan warisan ataupun yang akan mendapat bagian hanyalah 3 orang. Yang pertama suaminya, yang kedua ayahnya, yang ketiga adalah anak laki-lakinya.
Lalu kemana cucu? Lalu kemana paman? Lalu kemana saudara, sepupu, keponakan? Itu semuanya terhijab, terhalang. Karena apabila seorang mayit meninggalkan anak, maka paman tidak akan kebagian, saudara mayit tidak akan kebagian. Tapi nanti seandainya ada mayit wafat tidak meninggalkan anak, maka paman akan kebagian, saudara akan kebagian. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ulang, apabila yang 14 tadi semuanya ada, maka yang akan mendapatkan warisan cuma 3 orang. Yang pertama suaminya, yang kedua ayahnya, yang ketiga putranya, anaknya. Lalu bagaimana cara penghitungannya? Untuk suami nanti akan mendapatkan bagian 1/4-nya. Untuk ayah akan mendapatkan bagian 1/6-nya. Lalu ibnun, anak nanti sisanya. Ataupun kalau istilah baroin namanya asobah. Maaf diulangi, untuk laki-laki, untuk suami mendapatkan 1/4, untuk ayah mendapatkan 1/6, dan anak sisanya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ini dalam kajian ilmu baroin dijelaskan, apabila zawil furud, mayit yang ditinggalkan bagiannya mendapatkan 1/4 dan 1/6, maka kita harus ambil aslul masalah. Aslul masalah itu adalah bilangan yang kelak bisa membagi bilangan 1/4 dan 1/6. Lalu pastinya kita ambil adalah 12. Untuk anak, untuk suami nanti akan mendapatkan bagian ataupun istilah Qori namanya siam sebanyak 3. Untuk abun bapak 1/6 berarti nanti dapat 2, lalu anak sisanya. Biar lebih mudah kita gambarkan dalam bentuk harta. Kita ambil harta yang terkecil. Kalaulah mayit ini meninggalkan hartanya 12 juta, maka nanti suami akan mendapatkan bagian 1/4-nya berarti 3 juta. Ayahnya akan mendapatkan bagian 1/6 berarti 2 juta. 3 juta tambah 2 juta 5 juta. Sisanya 7 juta. Ini menjadi hak mutlak untuk anaknya, anak laki-lakinya. Karena pasti untuk anak nanti akan mendapat bagian yang terbesar. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari jihad laki-laki. Lalu kita balik sekarang, yang akan mendapatkan bagian dari jihad perempuan. Kita ambil sebuah contoh, yang meninggal adalah suaminya. Maka apabila yang meninggalkan laki-laki, lalu yang ditinggalkan ahli waris perempuan. Nah, ahli waris perempuan, istilah zawil furud, orang-orang yang berhak mendapat bagian dari jihad perempuan semuanya ada 10. Yang pertama adalah bintun, putrinya. Yang kedua adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak akan mendapat bagian karena termasuk zawil arham. Yang kedua adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu yang ketiga adalah ummun, ibunya. Yang keempat adalah ummul umi, nenek dari ibunya. Nenek dari jihad ibunya. Yang kelima adalah ummul abi, nenek dari jihad ayahnya. Jadi kalau untuk nenek ini mau dari bapak ataupun dari ibu, dua-duanya mendapatkan bagian. Beda dengan kakek seperti tadi. Kalau kakek hanya dari jihad ayahnya. Kalau jihad ibunya tidak akan mendapat bagian. Nanti namanya zawil arham. Itu baru 5. Yang keenam adalah ukhtun li abawain, saudara perempuan dari mayit yang seayah dan seibu. Yang ketujuh adalah ukhtun li abin, saudara perempuan mayit yang seayah. Cuma ayahnya saja, mungkin ibunya beda lagi. Yang ke-8 adalah ukhtun li umin, saudara perempuan yang seibu. Yang ke-9 zaujah, istrinya. Yang ke-10 adalah mu'tiqah, orang yang memerdekakannya. Dengan catatan yang ke-10 pun ini untuk saat ini tidak ada, karena tidak ada hamba saya.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, seorang suami wafat lalu dia meninggalkan orang tadi, dari mulai bintun ini sampai zaujah, maka itu pun yang akan mendapatkan bagian tidak seluruhnya, hanya 5 orang. Yang pertama adalah bintun, anak perempuannya pasti. Yang kedua adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Yang ketiga adalah umun, ibunya. Yang keempat zaujah, istrinya. Dan yang terakhir adalah ukhtun liabawain, saudara perempuan yang seayah seibu. Lalu bagiannya berapa? Dalam ilmu faraid dijelaskan, bagian untuk bintun ini adalah setengahnya. Untuk anak perempuan setengahnya. Untuk bintul ibni bagiannya adalah 1/6-nya. Untuk umun karena ada anak, ini bagiannya 1/6. Untuk zaujah, istrinya karena ada anak, bagiannya 1/4-nya. Untuk ukhtun li abawain, ini bagiannya adalah sisanya. Kalau ada kebagian, kalaupun hartanya tidak ada, tentunya tidak mendapat bagian. Ini kita gambarkan dalam harta, karena ini aslul masalahnya dari 24, kita ambil hartanya 24 juta saja, biar mudah menghitungnya. Diulang, untuk bintun bagiannya adalah setengah, berarti setengah daripada 24 juta, maka kebagiannya bintun anak perempuan ini 12 juta. Lalu untuk bintul ibni karena bagiannya adalah 1/6, berarti cuma 4 juta. Umun, ibu, karena bagiannya 1/6, ini pun sama, mendapatkan bagian 4 juta. Zaujah, istrinya, karena bagiannya 1/8, maka bagiannya adalah 3 juta. Ada 12 juta, ada 4 juta, 4 juta, 3 juta, jumlahnya 23 juta. Berarti ukhtun liabawain masih kebagian 1 juta. Lalu perlu saya sampaikan juga, karena kalau meninggal mungkin tidak bisa seperti itu. Yang jelas, apabila ada orang meninggal, anak pasti kebagian, mau anak laki-laki atau anak perempuan. Orang tua, ayah dan ibunya pasti kebagian. Lalu urusan kakek, urusan nenek, sepanjang ada ayah, sepanjang ada ibu tidak akan kebagian. Lalu yang pasti mendapat bagian adalah salah satu daripada suami istri. Maksudnya begini, kalau yang meninggal suaminya, ini yang pasti akan mendapat bagian kalaupun dia masih hidup. Yang pertama anak perempuannya, yang kedua anak laki-lakinya, yang ketiga ayahnya, yang keempat ibunya, yang kelima adalah istrinya. Kalau yang wafatnya istrinya, maka yang mendapat bagian adalah yang tentunya anak laki-lakinya, anak perempuannya, ayahnya, ibunya, dan juga suaminya. Karena yang 5 ini pasti akan selalu mendapatkan bagian. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya untuk bagian masing-masing, insya Allah nanti kita akan pelajari dalam ayat yang ke-11. Karena yang mendapatkan bagian tidak akan kurang daripada 6. Ada yang mendapatkan bagian setengah, ada yang mendapatkan bagian 1/4, ada yang mendapatkan bagian 1/8, ada yang dapat bagiannya 1/3, 2/3, dan 1/6. Tidak akan ada yang keluar daripada bagian-bagian tersebut. Nasiban mafruḍo, bagian yang sudah dipastikan, yang sudah ditentukan sesuai ketentuan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Perlu juga disampaikan dalam istilah untuk pembagian warisan. Kalau saya menggunakan bahasa Sunda, ada istilahnya raja kaya, ataupun banda kaya, ataupun tepung kaya.
Harta itu untuk bab warisan terbagi 3. Yang pertama ada harta yang dibawa harta yang dibawa suami sebelum dia menikah dengan istrinya. Itu namanya raja kaya. Yang kedua ada harta yang dibawa istri sebelum dia menikah dengan suaminya, banda kaya. Yang ketiga harta yang terkumpul setelah proses pernikahan, itu namanya tepung kaya. Nah, untuk pembagian warisan ini apabila suaminya meninggal dunia tidak bisa langsung dihitung semuanya. Yang bisa dihitung cuma harta raja kaya dan tepung kaya, banda kaya. Harta perempuan yang dia bawa sebelum dia menikah tidak boleh dibagikan. Ini karena hak perempuan tersebut. Dalam ayat 11 dijelaskan. Nah, dalam ayat sini ayat yang ke-8 dijelaskan, wa idza hadaral qismata, ketika sedang dibagikan harta warisan, hadaral qismata ulul qurba, ada saudara. Ulul qurba ini kerabat yang tidak mendapatkan bagian yang khusus. Karena untuk orang-orang yang mendapatkan bagian yang tadi saya sebutkan, dalam jihad laki-laki ada 14, untuk jihad perempuan ada 10, dikurangi 1 karena tidak ada multiplier 9. Ya, jadi apabila selain orang tersebut hadir dalam proses pembagian harta warisan, wal yatama, dan juga dalam proses pembagian warisan tersebut ada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, yang mana 3 orang ini tidak mendapatkan bagian yang pasti. Ulul qurba tidak ada jatahnya. Untuk al-yatama tidak ada, karena tidak ada pembagian harta warisan kepada anak yatim, tidak ada. Kecuali tadi sifatnya ibnu ataupun bintun. Lalu untuk wal masakin, orang-orang miskin. Nah, seandainya dalam pembagian tersebut mereka hadir, dijelaskan dalam Al-Quran, farzuquhum minhu, berikanlah sesuatu untuk mereka. Walaupun mereka tidak mendapatkan bagian yang pasti, tapi berikanlah bagian untuk mereka. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, perlu juga disampaikan bahwasanya harta mutlak yang diberikan, yang bisa diwariskan kepada keluarganya adalah 2/3-nya. Maksudnya seperti ini. Apabila seseorang meninggal dunia, lalu dia berwasiat kepada putranya ataupun kepada putrinya bahwasanya harta bapak ini mohon disedekahkan ke Masjid Uswatun Hasanah, atau mohon disedekahkan ke Masjid Anu, ataupun disedekahkan ke pesantren A. Itu namanya wasiat. Ketika seseorang meninggal dunia, dia wasiat bahwasanya hartanya mohon diberikan kepada seseorang. Boleh, mau individu ataupun bangunan syiar agama, tidak apa-apa. Nah, ini wasiat tersebut haruslah ditunaikan. Artinya bukan seluruh harta yang ditinggalkan sepenuhnya menjadi milik ahli waris, menjadi milik keluarga, tapi ada bagian yang bisa diwasiatkan, dan bagian tersebut tidak boleh lebih daripada 1/3-nya. Saya mungkin ambil contoh, kalau harta yang secara dihitung bagiannya ada 100 juta, maka 1/3 daripada 100 juta tersebut itu bisa dilakukan, bisa dipergunakan untuk menunaikan wasiat mayit tersebut. Kalau tadi mewasiatkan harta tersebut mau disedekahkan untuk si A, ya berikanlah. Tapi apabila ayahnya ataupun orang yang wafat tersebut wasiatnya lebih daripada 1/3, karena mungkin melihat anaknya udah mapan, dia menyampaikan dalam wasiatnya seperti ini. Nah, ini hartanya setengah dari harta bapak, mohon untuk disedekahkan untuk pembangunan masjid. Yang disampaikan dalam wasiat adalah setengahnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada
seseorang wasiat, lalu wasiatnya lebih daripada sepertiganya. Kalau mungkin tadi sepertiganya adalah 33 juta, sementara kalau setengahnya mungkin jadi 50 juta, maka ini tidak otomatis bisa ditunaikan wasiat tersebut. Tapi harus ada ijazatul warasah. Tapi harus ada kesepakatan dari ahli warisnya. Kalau keluarga yang ditinggalkan sepakat, boleh hartanya disodakohkan setengahnya, lalu setengahnya mau dibagikan, itu tidak ada masalah. Kalaupun ada keluarga yang komplain, yang tidak setuju, maka yang bisa dikeluarkan cuma sepertiganya. Maka 2/3 ini adalah mutlak untuk bagian ahli waris, mau dari jihad laki-laki ataupun dari jihad perempuan. Nah, nyambung kepada ayat ini, ketika dalam proses pembagian tersebut ada ulul kurba, ada kerabat yang hadir menyaksikan, ada yatama, orang-orang yatim, ada masakin, berikanlah kepada mereka bagian. Lalu bagiannya berapa? Itu tidak ada bagian pasti, dilihat untuk kemaslahatannya saja. Karena nanti mungkin ada yang ditokohkan, ada yang dituakan, oh ini kita berikan sekian, untuk ini sekian. Yang penting tidak ada bagian yang pasti, dilihat dari kondisi orang tersebut ataupun sesuai kebijaksanaan. Tidak ada bagian setengah, 1/4, 1/8 dan yang lain-lainnya. Yang penting farzuquhum, berikanlah kepada mereka berapapun syai'an qoblal qismah, sebelum dibagikan. Tapi perintah farzuquhum, walaupun bentuk kalimatnya amar, farzuquhum fil amar, perintah tersebut bukan perintah wajib, tapi dalam tafsirnya an-nadbu, perintah sunat. Walaupun ini kekeh tidak mau diberi, itu pun tidak ada masalah. Farzuquhum ini perintah yang sunat, ini untuk sosial saja, kemanusiaan saja, dia sudah hadir, ikut mendoakan, tidak ada salahnya kita berikan ala kadarnya. Itu yang dimaksud farzuqu minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikanlah perkataan kepada mereka, khususnya kepada al-warasatus shighar, kepada keluarga ahli waris yang kecil, qawlan ma'rufa, perkataan yang bagus. Maksudnya apabila tadi seperti hadir anak-anak yatim, orang-orang miskin, berikanlah sampai mohon maaf kamu tidak mendapatkan bagian karena ketentuannya seperti tadi, kamu tidak ada jatah. Tapi ini mungkin sedikit untuk keperluan seperti waqulu lahum qawlan ma'rufa, sampaikanlah dengan perkataan yang baik. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu untuk ayat yang ke-8. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang akan meninggalkan keluarganya, min khalfihim dzurriyyatan di'afa, setelah dia wafat meninggalkan zurriyatan di'afa. Zurriyatan di'afa ini artinya keturunan keluarga yang lemah. Dalam tafsirkannya auladan sigharan, anak-anak kecil. Khafu alaihim, yang mereka takuti. Wa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan sampaikanlah qawlan sadida, perkataan yang baik. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bahwasanya ayat ini Allah turunkan, akhrajaul a'immatus sittah an Jabir bin Abdillah. Ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, adani Rasulullah, bahwasanya baginda Rasul datang kepada Jabir di saat Jabir dalam keadaan sakit. Wa Abu Bakrin fi Bani Salimah, dan juga baginda Rasul
bersama Abu Bakar Masya ini dalam keadaan dia berjalan. Fawajadani la aqilu syai'an. Ketika baginda Rasul melayat kepada sahabat Jabir ini, la aqilu syai'an. Jabir dalam keadaan tidak sadarkan diri. La aqilu syai'an. Pada bima in patawaddu'a. Lalu baginda Rasul meminta air, lalu beliau berwudu, lalu diusapkan air wudunya kepada Jabir. Fa'afaktu, lalu Jabir ini dia sadarkan diri. Nah, ketika Jabir ini sadar, mata muruni an asna'a fi mali. Ya Rasulullah, mata asna'u fi mali. Apa yang haruslah aku lakukan untuk urusan hartaku? Karena aku dalam keadaan sudah sangat parah kondisinya. Ini masalah harta yang aku tinggalkan harus seperti apa? Matasna'u fi mali. Nah, dalam ayat ini dijelaskan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfalaihim. Senantiasa kita harus ada kekhawatiran. Khawatir seandainya kita meninggal, lalu zuriatan di apa? Kita meninggalkan zuriatan di apa? Keturunan yang lemah. Lemah di sini mungkin lemah fisik. Kalau secara tafsirnya aula dan sigaran masih dalam keadaan kecil, lalu dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki harta. Apa yang dikhawatirkan? Mungkin anak ini tidak akan terurus. Makanya dalam ayat ini lalu turun ayat yusikumullahu fi auladikum. Bersamaan ayat ini turunlah ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, saya ambil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis diterima dari Ibnu Mas'ud yang disahihkan oleh Imam Hakim berkaitan dengan ayat ini. Menjelaskan tentang ilmu faraid, ilmu yang menjelaskan tentang cara pembagian harta. Dalam hadis disampaikan baginda Rasul ta'allamul faraidho wa 'allimu an-nasa fa inni murun maqbudun wa inna hadzal ilma sayubadu wa tadharul fitanu hatta yakhtalifar rajulani fil fariidho fala yajidani man yafsilu bainahuma. Ta'allamul faraid, belajarlah tentang ilmu faraid. Pelajarilah ilmu tentang bagaimana cara membagikan harta dengan sebaik-baiknya. Wa 'allimuhan nasa, sampaikanlah, ajarkanlah kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun, kata Rasul bahwasanya aku adalah orang yang akan meninggal. Wa anna hadzal ilma sayudu, dan ilmu ini, ilmu faraid akan hilang, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu faraid ini diambil, dengan catatan ilmu faraid diambil ini bukan begitu orang yang paham ilmu faraid tiba-tiba ilmunya hilang, tapi ilmu ini akan diambil, orang-orang yang paham ilmu ini akan wafat, sehingga watadharul fitanu, akan nampaklah fitnah, hatta yahtalifa rajulani, sehingga ada dua orang bersengketa dalam pembagian warisan, fil baidho fala yajidani man yafsilu bainahuma, dua orang tersebut tidak akan mendapatkan man yafsilu bainahuma, orang yang akan memisahkan, orang yang akan membagikan harta tersebut. Ini merupakan peringatan daripada baginda Rasul bahwasanya di akhir zaman mungkin saat ini akan sangat sedikit orang yang membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan nanti dalam ayat 11. Bagian masing-masing ada. Lalu dalam hadis yang diterima dari Abi Hurairah diriwayatkan Ibnu Majah, redaksi hadis berbeda tapi intinya mungkin sama. Ta'allamul faraidho wa inna min dinikum wa inna anisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunzam min ummati. Ta'allamul faraidho, belajarlah tentang ilmu faraid.
Belajarlah tentang ilmu bagaimana cara membagikan harta sesuai ketentuan Allah, sesuai ketentuan Rasulullah. Fa inna min dinikum, itu adalah ilmu dari agamamu. Wa inna nisful ilmi, setengahnya ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunzaru min ummati, termasuk ilmu awal ilmin yunzaru, ilmu yang pertama kali dicabut dari umat. Artinya dalam urusan bidang ilmu, kaitan ilmu baru ini ilmu yang pertama kali hilang tadi sebenarnya bukan tiba-tiba dia tidak paham ya, karena urusan harta, jangankan orang yang tidak tahu, yang tahu pun kadang-kadang kalau melihat harta hayang pasar urusan harta seperti itu. Dia yang sudah mapan pun kalau ditinggalkan oleh orang tua, pasti kadang-kadang yang sulung, kakaknya yang ingin lebih banyak ataupun ya seperti itu dalam keadaan saat ini. Nah, ini merupakan peringatan. Makanya ketika Jabir tersebut dia sadar daripada pingsannya, maka oleh baginda Rasul dijelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afan khawfalahum, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah bahwasanya kita harus bisa mewariskan harta untuk keluarga kita agar jangan sampai keluarga kita tidak memiliki harta. Apalagi ketika anak kita masih kecil tidak bisa apa-apa lalu tidak ditinggalkan harta, maka kehidupannya pun tidak akan terjamin. Artinya ini perintah secara umum untuk kita persiapkan harta yang baik, harta yang banyak. Itu jelas diperintahkan Allah agar ketika Allah menjemput ajal kita, harta kita bagikan sesuai ketentuannya dan mereka mendapatkan bagian yang cukup sehingga bisa untuk dipergunakan dalam kehidupannya. Falyattaqullaha, hati-hatilah kamu, takutlah kamu fi amril yatama, dalam urusan anak-anak yatim. Karena berbicara harta yang ditinggalkan nanti akan berbicara anak-anak yatim. Karena anak yang ditinggalkan oleh orang tua pasti namanya yatim. Falyattaqullaha, artinya mereka berikan ketentuan, jangan sampai kita mengambil harta anak yatim seperti dalam penjelasan ayat sebelumnya, wal yaqulu qaulan sadida, dan sampaikanlah qaulan sadida, ucapan yang baik. Mungkin cukup untuk saya itu ayat lagi. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Karena ayat sebelumnya dalam ayat ke-9 menjelaskan falyattaqullaha, hati-hatilah dalam urusan anak yatim. Sedikit pun jangan sampai ada harta yatim yang kita makan tanpa sesuai ketentuan. Kecuali kemarin dijelaskan dalam ayat 5, kita mengurus anak yatim, kita mengambil hak daripada upah kita mengurus. Jangan lebih daripada itu diperbolehkan karena ada hak. Allah memberikan peringatan, innal ladzina yakuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, harta yatim, zulban, dengan jalan zalim. Dalam tafsirnya bi ghairi hakin, tanpa ada hak untuk memakannya. Innama yakuluna fi butunihim naro, innama yakuluna, sesungguhnya mereka telah memakan fi butunihim naro, dalam butun artinya perutnya, naro api neraka. Wasaya selauna sa'iro, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman yang sangat berat. Untuk dalam tafsirannya dijelaskan dengan catatan ilam yatubu, ketika dia tidak bertaubat. Kalau bertobat jelas, yang namanya orang bertobat, innahu kana tawwaba, pasti Allah Maha Pengampun. Sedikit gambaran disampaikan, ruwiya anna akila malil yatimi. Dalam tafsir As-Sawidi dijelaskan, ada hadis yang diriwayatkan, anna akila malil yatimi, sesungguhnya orang yang memakan harta yatim, yub'atsu yaumal qiyamah,
dia akan dibangunkan nanti dalam di hari kiamat. Waduhonu yakhruju min qabri, dari kuburannya akan keluar duhon itu asap. Wa min famihi, dari mulutnya akan keluar asap. Wa udhunaihi, dari kedua telinganya akan keluar duhon, akan keluar asap. Wa ainaihi, dari kedua matanya akan keluar asap. Paya ripun nasu, maka orang-orang akan tahu dia innahu kana yaqulu malal yatimi fid dunya, bahwasanya orang yang ketika Allah bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tersebut, dari kuburnya sudah keluar asap, dari mulutnya keluar, dari telinganya udunai, dari anfi, dari hidungnya, dari matanya keluar asap, maka orang-orang akan mengetahui annahu kana yaqulu malal yatimi fid dunya, dia adalah orang yang ketika di dunianya memakan harta yatim. Artinya akan Allah hinakan dia. Kalau orang lain mungkin dibangkitkan dalam keadaan biasa-biasa, ini untuk orang-orang yang memakan harta yatim dalam keadaan zalim, maka bentuk keadaannya seperti tadi disampaikan. Ruwiya anna akila malal yatimi yub'asu yaumal qiyamah wa dukhanu yakhruju min qabrihi wa min famihi wa anfihi wa uzunaihi wa ainaihi fayarifu nasu annahu kana yakulu malal yatimi fid dunya. Kalau kita gabungkan dalam ayat dari ayat sebelumnya, ayat pada pertemuan bulan kemarin, bahwasanya orang yang mengurus anak yatim mendapatkan pahala yang amat besar. Ana waqafil yatim fil jannah kahatain. Allah tempatkan di surganya berdekatan dengan baginda Rasul. Lalu orang yang mengurus anak yatim ini Allah ancam dengan ayat ini. Artinya dikembalikan kepada orang tersebut, dikembalikan kepada kita. Tentunya apabila kita memberanikan diri mengurus anak yatim, maka Allah akan berikan pahala yang teramat besar. Tapi ingat juga, Allah ancam orang tersebut dengan siksaan yang amat pedih. Wasayaslauna sa'ira, dan pada akhirnya wasayaslauna sa'ira, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, berkaitan ayat 11 dan ayat 12 ini dua ayat yang panjang tapi sangat cukup untuk menjelaskan tentang bab warisan. Insyaallah kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa saya simpulkan dari awal, dari mulai ayat 7 sampai ayat 10 ini. Beberapa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya urusan harta yang ditinggalkan, baik kita mendapatkan warisan dari orang tua kita, ataupun mungkin nanti kita akan mewariskan kepada yang tadi disampaikan dari jihad laki-laki ataupun jihad perempuan yang kelak akan mendapatkan bagian, itu harus senantiasa diberikan, disampaikan sesuai dengan ketentuan Allah agar senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedikit pun apabila keluar daripada ketentuan Allah, walaupun mungkin nilainya nominalnya banyak, dipastikan tidak akan mendapatkan kebaikan. Itu secara khusus mungkin penutup daripada ayat 7 dan ayat 10 ini. Mudah-mudahan kita dengan pertemuan kita, dengan pengajian ini terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk keluarga dalam kondisi situasi seperti ini, terus kita berharap wajib kepada Allah, kita diberikan kesehatan, segala hajat, segala urusan kita Allah mudahkan. Allah jauhkan kita beserta keluarga daripada hal-hal yang tidak baik, daripada balai musibah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
putra-putri kita, keturunan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, yang senantiasa Allah bimbing mereka dengan iman yang kuat, dengan keislaman yang kuat. Karena tentunya di akhir zaman ini tantangan yang akan dihadapi oleh putra-putri kita bukanlah tantangan yang kita hadapi saat ini. Mereka akan menghadapi situasi kondisi yang lebih berat daripada kita. Karena tidak ada zaman kecuali sesudahnya adalah yang lebih. Oleh karena itu kita selalu berusaha berdoa melalui majlis yang mulia ini, mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, zuriat kita, putra-putri kita, atau mungkin cucu kita, cicit kita, semuanya mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang soleh. Maksudnya bukan hanya sekedar anak-anak soleh, karena takutnya karena mendoakannya anak soleh ketika anak-anak soleh setelah dewasa tidak soleh. Makanya saya dengan kalimat yang umum, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Segala permasalahan yang ada dalam keluarga ataupun yang lain, mudah-mudahan Allah berikan makhrajan, Allah berikan solusi, berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena jelas semua orang memiliki masalah masing-masing. Tentunya dengan keberkahan pengajian ini Allah memberikan makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhrajan, pasti Allah berikan makhrajan pintu keluar. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan kita panjatkan ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil mazkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Wa'fu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.